Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi hari ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 7 Juli 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai batas-batas keterbukaan informasi publik dalam pemeriksaan keuangan. Tiga narasumber telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Bapak Muhammad Ahmad Taufik Helmi, beliau adalah Ketua Komisi Informasi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya panggil Mas saja, ini sahabat saya, Mas Taufik. Sehat Mas Taufik ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Muhammad Toha Arafat MSI, beliau adalah Kepala BPKRI, Kantor Perwakilan Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih juga sudah hadir di studio. Dan narasumber yang ketiga ada Ibu Eti Farida SE. Beliau adalah Koordinator Pengawas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Menarik nih apa yang kita bicarakan ini di era demokrasi, di era keterbukaan informasi publik. Tentunya pemerintah dituntut untuk terbuka ya, Mas Taufik ya. Dan masyarakat juga punya hak untuk tahu terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar accountable. Kira-kira begitu ya, Mas Taufik ya. Nah, terkait dengan Komisi Informasi, ini kan sudah sering nih kita dialog, tapi belum pernah yang terkait dengan keuangan ini. Nah, maksudnya apa hubungannya antara Komisi Informasi Publik ini dengan pemeriksaan keuangan atau laporan hasil pemeriksaan? Gimana, Mas Taufik? Baik, makasih Mas Faris. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BPK. Alhamdulillah nih Pak, ini tamu khusus atas undangan Komisi Informasi, langsung kepalanya yang hadir. Saya minta ke depan OPD Jambi jangan takut untuk dialog di TVRI. Ini masih banyak OPD yang takut Pak dialog cerita keterbukaan informasi. Jangankan OPD, Kepala BPK pun hadir gitu. Di sini kami apresiasi. Kemudian Bu Eti juga, sebenarnya Pak Arif juga mau hadir nih Pak. Kebetulan Pak Arifnya masih berangkat haji tanggal 15 kemarin Mas. Sebenarnya konsep ini sudah di awal tahun dulu Pak. Kami kegiatan ke BPK waktu itu memang belum Pak Toha. Kemarin Pak Pauli, Paula ya, mohon maaf. Tapi waktu ini baru kita bisa hadir bersama di sini. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi publik, sebenarnya Mas Faris, setiap di pasal 7 itu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, setiap badan publik wajib menyampaikan informasi publik ke masyarakat. Disampaikan secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Itu di pasal 7-nya. Nah, dalam hal ini badan publik itu siapa? Selagi menggunakan anggaran negara mulai dari desa sampai ke menteri. Yang mengurus urusan pemerintah ini adalah badan publik yang anggarannya dari APBN, APBD ataupun sumbangan, termasuk organisasi non pemerintah yang mendapat sumbangan hibah, baik dari dalam, hibah itu juga termasuk badan publik. Itu kewajiban dari badan publik. Nah, namun dalam hal ini ada juga hak dari badan publik. Salah satunya menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu pertama. Kemudian informasi yang dikecualikan. Kemudian informasi yang membahayakan keamanan negara. Termasuk yang terakhir itu informasi yang dikuasai atau belum didokumentasikan. Belum didokumentasikan atau belum dikuasai oleh badan publik. Pertanyaannya apakah BPKP ini termasuk badan publik? Itu BPKP dalam hal ini memang lembaga vertikal, dan untuk di Jambi kita juga melakukan monitoring. Karena kami Komisi Informasi setiap tahun diamanahkan oleh undang-undang untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada badan publik, termasuk BPK, BPKP, Kejati, dan lembaga-lembaga vertikal lainnya. Alhamdulillah tahun kemarin itu ada 28 Pak yang kita undang lembaga vertikal. Alhamdulillah BPK memang selalu peringkat 2 teratas. Dan 3 tahun terakhir nih BPK mulai ikut. Terinformatif, kalau tahun yang lalu informatif pertamanya adalah BPS,
Setiap tahun nih Pak, berturut 2-3 tahun nih BPS kalau hasil Monep KI, keduanya BPK. Maksudnya BPS di Provinsi Jambi ya? BPS Provinsi Jambi, gitu. Itu kondisi. Oke. Untuk lembaga vertikal hanya 2 yang cukup informatif, yang menuju informatif. Hanya ada kemarin BMKG sama KPID. Sisanya memang informatif. Nah, kalau kita bandingkan dengan OPD daerah, mohon maaf ini Pak, kalau lembaga vertikal ini tidak sudah sangat baik sekali keterbukaan informasi publik. Itu. Oke. Berarti lembaga publik selain punya kewajiban untuk menyampaikan, tapi juga punya hak. Iya. Ya. Tadi ada beberapa informasi yang memang tidak boleh disampaikan kepada publik ya. Oke. Baik, saya ke Pak Toha. Pak Toha, bagaimana dengan BPK sendiri? Tadi disampaikan oleh Mas Taufik bahwa BPK juga informatif ya, khususnya di Provinsi Jambi. Nah, bagaimana BPK memandang tentang keterbukaan informasi publik ini? Baik, terima kasih Pak Faris. Jadi para penonton dan masyarakat Jambi, kami sampaikan bahwasanya BPK ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pelaksanaannya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dan Undang-Undang 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ada 3 jenis laporan. Laporan hasil pemeriksaan, yaitu laporan LHP atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau LHP-DTT, termasuk di dalamnya laporan investigasi, Pak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pak. Ini kami memandang sebagai wujud pelaksanaan dari undang-undang itu, Pak. Artinya kami harus terbuka, artinya merupakan hak masyarakat secara umum untuk mengetahui apa yang menjadi produk kami. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 di pasal 19 dinyatakan LHP itu adalah sudah merupakan dokumen umum pada saat setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan. Sebentar, Pak. LHP ini apa, Pak? Ya. LHP itu apa? Laporan hasil pemeriksaan. Oke. Yang melakukan pemeriksaan BPK. Betul. Terhadap? Ya, tergantung siapa yang diperiksa. Bisa kalau di sini, Pak, di BPK Jambi yang diperiksa adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan BUMD. Oke. Itu mandatori atau menunggu ada permintaan diperiksa atau setiap tahun memang memeriksa? Ya, ini mandatori, Pak. Karena sesuai saya katakan tadi, amanat dari Undang-Undang Dasar 45, artinya seluruh pemerintah daerah, Pemprov, Pemkot, Pemkap, itu wajib diperiksa setiap tahun. Alhamdulillah udah selesai. Pak. Nanti yang keluar wajar tanpa betul, itu, Pak, opini. Ya? Betul. Opini. Itu output dari LHP tadi, Pak. Ya. Oke, baik. Betul. Pak. Ya, baik. Terus terkait dengan LHP tersebut, bagaimana masyarakat? Apakah masyarakat boleh mengakses? Apakah juga BPK menyampaikan LHP itu di website sehingga terbuka dan masyarakat boleh juga mengakses, atau sebenarnya itu termasuk bagian dari laporan yang dikecualikan yang disampaikan tadi? Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi kalau untuk mengakses informasi tersebut, kita itu berpegang pada prinsip yang diatur oleh Undang-Undang KIP, yaitu harus cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Nah, untuk itu kami menyalurkan informasi yang ada pada kami melalui website BPK dan juga melalui Pusat Informasi dan Komunikasi atau PIK, melalui media sosial resmi BPK, website PPID, atau kalau di Jambi ini, Pak, namanya jambippid.bpk.go.id. Nah,
situ. Oh, itu PPID-nya BPK Pak ya? Ya, Oh, okay. BPK Jambi. Nah, kalau yang mau langsung bisa langsung ke kantor, ke Pusat Informasi dan Komunikasi. Oke, berarti LHP tadi itu kan pemeriksaan terhadap tahun yang ke belakang Pak ya, keluarnya tahun sekarang begitu ya. Artinya pada saat keluar di tahun 2025, artinya itu sebenarnya pemeriksaan dari tahun 2024, kinerja 2024. Oke, baik. Nanti saya ke perdalam lagi, saya ke Ibu Eti. Bu Eti, tadi saya juga nanya secara off air, tapi masyarakat mungkin juga butuh penjelasan, Bu. Apa bedanya BPK dengan BPKP? Itu dulu, Bu. Begini, kalau BPK itu kan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kalau BPKP adalah didasarkan pada peraturan Presiden, di mana BPKP adalah auditor internalnya Presiden. Jadi semua laporan nanti disampaikannya ke Presiden. Oke, baik. Itu dan kita mengawal program kerjanya Presiden. Berarti laporan keuangannya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu bukan ranah dari kinerja BPKP ya? Contohnya apa Bu tadi? Berarti kalau BPKP kebetulan ada tahun 2025 ada agenda prioritas pengawasan BPKP. Di situ ada 7 sektor yang dilakukan pengawalan oleh BPKP, yaitu bentar tak buka dulu ke apa. Secara umum aja. Ya, bentar. Jadi ada 7 sektor atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPKP, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian pembangunan infrastruktur yang berkualitas, akuntabilitas keuangan pemerintah dan kekayaan negara serta daerah, terus kemudian transformasi ekonomi, ketahanan pangan. Konkretnya Bu apa Bu yang dilakukan? Kalau konkretnya yang dilakukan tuh misalnya kita mengawal makan bergizi gratis, terus kemiskinan ekstrim, stunting, kemudian juga kalau membantu APH dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, itu juga bagaimana BPKP memandang keterbukaan informasi publik? Apakah tentu kalau Ibu meriksa gitu Bu ya? Nah kalau di keterbukaan informasi publik, Ibu menjadi objek yang diperiksa gitu ya, yang dimulai oleh KI ya, betul ya Mas Taufik ya? Nah bagaimana BPKP? Tapi bahasanya bukan diperiksa. Ya, Monef. Iya, di Monef. BPKP dimonef oleh KI. Dimonef oleh KI. Bagaimana memandang keterbukaan informasi? Kalau selama ini kita selalu kooperatif terhadap KI ya, apapun yang dimintakan informasi dari BPKP oleh KI kita selalu sampaikan. Tapi ada batas-batas tertentu mana yang bisa dibuka ke publik, mana yang itu merupakan pengecualian gitu kan. Nah, yang bisa BPKP Perwakilan Provinsi Jambi pada Desember kemarin sudah mengupdate informasi apa yang bisa disampaikan ke publik. Selain itu juga pada tahun 2022 Kepala Biro Hukum dan Informasi, Kepala Biro Hukum dan Hukum dan Komunikasi menyampaikan informasi yang dikecualikan. Nah, maka ada informasi yang bisa disampaikan, ada informasi yang dikecualikan antara lain laporan hasil audit kita, terus itu yang boleh? Yang nggak boleh. Oh, yang itu dikecualikan. Kenapa Bu tidak boleh disampaikan? Iya, kenapa tidak boleh disampaikan? Bisa jadi nanti akan mengganggu kinerjanya Pemda tersebut dalam pengambilan keputusan, atau bisa jadi laporan hasil audit itu apabila terbuka umum bisa jadi spekulan kan. Mama misalnya mau ada pembangunan jalan tol, kita membuka nih laporannya, nanti ada spekulan-spekulan yang membeli tanah duluan sebelum pemerintah melakukan pengadaan tanah tersebut. Jadi ada orang yang dalam tanda kutip mengambil keuntungan dari program pemerintah tersebut. Oke. Tapi kalau sudah selesai, kemudian itu dibuka, boleh gitu Bu ya? Nanti ada batasan-batasan, apakah laporan itu bisa perwakilan menyampaikan langsung, atau harus meminta izin dulu ke BPKP pusat, atau itu menjadi ranahnya Pemda yang atau klien yang mempunyai informasi tersebut. Jadi kita harus memilah-milah, bisa dari perwakilan sendiri, atau harus kliennya, atau harus izin dulu dari BPKP pusat. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin mempertegas lagi ke Mas Taufik. Mas Taufik, jadi informasi itu ada yang terbuka,
Ada yang tertutup lah, kira-kira begitu ya. Nah, gimana meramunya ini? Apa batasannya? Ini boleh terbuka, ini boleh tertutup gitu loh. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa ini boleh terbuka, ini boleh tertutup? Dan siapa yang memverifikasi? Oh, ini boleh terbuka, ini tertutup. Apakah ada apa istilahnya uji publik atau apa? Gimana, Mas Taufik? Baik, di pasal 2 Undang-Undang KIP itu dijelaskan bahwa sifat informasi itu terbuka dan mudah diakses. Itu pertama. Kemudian ada informasi yang dikecualikan, sifatnya ketat dan terbatas, Mas Farid. Jadi ketika orang punya kepentingan terhadap informasi itu maka nanti boleh. Katakanlah contohnya terkait dengan slip gaji. Slip gaji itu termasuk informasi pribadi itu. Tidak boleh orang lain tahu. Tapi ketika yang mintanya anaknya atau istrinya, maka itu jadi boleh. Contohnya di pertanahan, sertifikat tanah. Ini dikecualikan oleh BPN ini. Tetapi ketika masyarakat ada yang minta, satunya punya sertifikat tahun 40, satunya tahun 80. Dua-dua orang ini punya kepentingan. Maka itulah arti yang ketat terbatas informasi yang dikecualikan. Kemudian harus didapati dengan cepat, sederhana tadi yang disampaikan oleh Pak Toha. Kemudian ada juga yang terakhir, informasinya sifat terbuka tapi boleh dikunci, boleh ditutup. Namanya jikalau informasi ini disampaikan ke publik lebih besar mudaratnya daripada manfaat, maka ada uji konsekuensi namanya. Uji konsekuensi. Iya, badan publik itu yang tahu bahwa informasi ini kalau disampaikan ke publik bahaya nih, maka bisa dilakukan uji konsekuensi. Lantas pertanyaan berikutnya, apa sih yang mesti disampaikan oleh badan publik? Di pasal 9 itu ada informasi berkala terkait dengan badan publik itu, kemudian terkait dengan kinerja, kemudian terkait dengan laporan keuangan. Itu 3 itu yang berkaitan dengan berkala. Kalau yang berkala ini harus disampaikan oleh badan publik minimal dalam 1 tahun itu 2 kali. Contohnya apa? Program, kemudian siapa anunya, RUP-nya segala macam, apa nama proyek itu harus disampaikan ke publik. Apakah dalam bentuk website atau sarana lain disampaikan ke masyarakat. Kemudian ini yang perlu kita diskusikan di sini terkait laporan realisasi laporan keuangan, Pak. Dan ini yang paling banyak disengketakan ke kami di Komisi Informasi. Kalau bahasa di undang-undang itu hanya ringkasan, Pak. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit. Artinya bukan tahun berjalan. Tahun 2024. Ya telah diaudit apakah inspektorat, BPK, BPKP itu rumusnya. Tapi kalau terkait dengan program tadi harus yang sedang berjalan, yang disampaikan ke publik. Itu 2 itu kalau terkait dengan informasi berkala. Kemudian ada juga informasi serta-merta terkait dengan kepentingan umum. Kemudian ada informasi terkait dengan setiap saat. Itu ada renja, MOU, dan lain-lain. Yang terakhir ini yang tidak boleh tadi. Ada informasi yang tidak boleh kalau bahasa kita ini. Tapi kalau bahasa undang-undangnya dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Yang pertama terkait dengan apa namanya, ada 3 sebenarnya. Rahasia pribadi, kemudian rahasia dagang, sama rahasia yang membahayakan keamanan negara. Itu sebenarnya 3 ini poinnya. Berarti ada 4 jenis informasi ya? Ya. Nanti saya lanjutkan lagi, termasuk bagaimana di BPK RI. Pak Toha tadi menjawab pertanyaan dari Mas Taufik ya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Tema kita hari ini adalah batas-batas keterbukaan informasi publik pemeriksaan keuangan. Saya kembali lagi, tadi Mas Taufik sudah menjelaskan jenis-jenis informasi publik apa saja. Intinya ada yang terbuka dan ada yang dikecualikan. Nah, terkait dengan BPK, Pak Toha, tentunya BPK ini akan tersangkut gitu ya, apabila ada permohonan gitu ya, kasus lah kira-kira gitu, yang disengketakan di Komisi Informasi. Tadi pertanyaan dari Mas Taufik juga sebenarnya, apa batasan yang terbuka dan yang dikecualikan kalau dalam konteks laporan keuangan, Pak Toha? Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam permohonan informasi yang dimintakan oleh
pemohon informasi itu, kita membentuk tim lalu melakukan mekanisme dan prosedur melakukan uji konsekuensi sesuai peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik. Nah, uji konsekuensi yang dilakukan BPK ini melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan BPK. Jadi artinya kita bahas dulu Pak di internal untuk menentukan apakah informasi ini bersifat strategis dan mengandung rahasia. Nah, kalau misalnya sudah sampai segitu sehingga harus dikecualikan. Nah, hasil uji konsekuensi yang kami lakukan tersebut kami sampaikan ke pemohon informasi. Nah, dalam informasi yang diminta merupakan hal yang dikecualikan. Seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau contoh konkretnya apa Pak kira-kira? Kalau berarti LHP, laporan hasil pemeriksaan yang tahun yang sudah berlalu itu boleh diberikan. Siap. Boleh Pak. Boleh. Kalau LHP hasil pemeriksaan boleh. Dan itu memang wajib dibuka gitu ya? Wajib kalau mereka menggunakan haknya. Jadi ada kewajiban kami timbul pada saat hak mereka gunakan. Pada saat mereka meminta, kami wajib memenuhinya. Tapi tidak secara serta-merta kemudian diupdate di... Kalau diminta, kami diminta juga harus jelas. Siapa yang minta? Daerah mana, tahun berapa, seperti itu. Nah, yang tidak boleh, yang dikecualikan. Yang dikecualikan seperti saya sampaikan di awal, kita itu ada 3 jenis pemeriksaan, keuangan, kinerja sama DTT. DTT ini termasuk di dalam investigasi. Nah, pemeriksaan investigasi ini Pak, adalah pemeriksaan yang dimintakan oleh aparat penegak hukum. Ini biasanya ada kaitannya untuk dalam tidak pidana korupsi Pak. Nah, yang ini tidak akan kami berikan kecuali kepada penegak hukum. Itu pun penegak hukum yang minta Pak. Artinya tidak semua penegak hukum kami berikan, kepada yang meminta saja kami laporkan. Kepolisian, kejaksaan gitu-gitu Pak ya. Untuk jadi kalau misalnya kejaksaan ya kejaksaan saja, kepolisian saja seperti itu. Tapi secara prinsip apabila ada pemohon khususnya untuk kepentingan tertentu tadi penyidikan itu memang harus diberikan Pak ya. Kalau yang sifatnya di luar itu, di luar investigasi boleh. Oke, baik. Terkait kalau di BPKP sama Bu atau ada perbedaan terkait yang terbuka dan dikecualikan? Sebenarnya sama sih perlakuannya. Apakah itu kalau di BPKP kan sifatnya mandatori tuh. Laporan kita ditujukan kepada audite atau kepada presiden gitu kan. Nah, itu laporan hasil audit kita merupakan laporan yang dikecualikan. Nah, apabila ada para pihak mau meminta laporan, kita melihat dulu atau pengelola PPID-nya akan melihat dulu apakah laporan itu bisa terbuka atau yang dikecualikan. Nah, dikecualikan tuh laporan apakah yang dikecualikan itu apakah bisa diberikan melalui izin dari BPKP pusat atau memang yang memberikan adalah mitra gitu. Nah, kalau yang memberikan harus mitra, kita akan menyampaikan bahwa BPKP tidak berwenang untuk mengeluarkan, mohon berkoordinasi dengan siapa yang dituju itu laporannya gitu. Nah, kalau laporan itu bisa keluar izin dari pusat, maka kita akan bersurat dulu sepanjang kita mendapatkan mandat untuk mengeluarkan laporan, baru kita bisa. Bu, apakah khusus BPKP pernah ada mengalami sengketa informasi? Sementara ini belum ada ya. Oh, belum ada. Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada. Baik itu sebagai pihak terkait maupun yang digugat istilahnya. Yang digugat, ya. Oh, tidak pernah. Sementara sepanjang sepengetahuan, kecuali yang dulu-dulu kalau kita sedang melakukan audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara, kita digugat oleh calon ya. Oke, baik. Kita sapa penelpon dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang juga Bung
Pak Didi. Silakan Pak Yudi. Dari yang mantap. Nah, terima kasih. Silakan Pak Yudi di Telanai. Makan tabungan, Ya. mudah-mudahan. Silakan Pak Yudi. Baik. Seperti masyarakat Indonesia kan udah menyapa. Sapa dulu, Ibu Aridi. Mohon ditekan dulu waktunya. Ya. Teman-teman, Bapak Ahmad Taufik Kami, SP MSOS, CM Med, saya salah. Mohon maaf. Saya cuma satu, dengan hukum aja. Masyarakat. Ketua KI Provinsi Jambi yang masih dipakai. Didampingi Ibu Eti Farida SI. Siap. Ini dari BPKP kalau nggak salah. Ya. Luar biasa, koordinator bidang investigation. Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Ini tamu terhormat kita Bapak M. Toha Arafat, SE, MSc, saya tidak teruskan takut salah. Apa-apa, Pak. Maaf. Terima kasih. Ya kan, Kepala BPK RI Republik Perwakilan Jambi yang saya hormati. Para maksud saya melihat dari perspektif masyarakat, karena memang saya mewakili. Ya, tadi sudah dibicarakan tupoksi KI, tupoksi daripada perwakilan BPKRI, juga BPKP, yaitu SOP, terus jalankan sesuai ketentuan. Ya kan, saya sependapat dengan KI, Provinsi Jambi. Pemimpin itu tidak abuse the power, itu penting garis bawah. Bukan kekuasaan sewenang-wenang. Yang kedua, keterbukaan informasi publik Undang-Undang 14 2008 ya sudah disiapkan. Kenapa harus tidak dijalankan? Koordinasinya, transparansi seperti program kerja, keuangan, hasil audit yang resmi itu is oke, tetap harus. Ini enak diucapkan kalau menurut saya wakil publik, tapi ya tidak masih sedap dijalankan. Nah, hasil omong-omong saya dengan masyarakat sangat positif, beberapa kali didukung oleh masyarakat, dibicarakan oleh masyarakat, terus TVRI Jambi membicarakan soal ini, walaupun katanya sudah terlambat. Kita lihat aja Undang-Undang 14/2008 tentang KIK, Undang-Undang dari KPKRI, dari BPKP, bahkan sudah direvisi menurut saya. Nah, jadi artinya Undang-Undang 14/2008 itu tentang itu terus dibumingkan. Nah, hasil audit BPKP, BPK dan BPKP, ini saya anggap ya publik mengatakan belum transparansi dan belum independen. Tiba-tiba orang berturut-turut mendapatkan WTP. Itu pertama. Lantas dari BPKP, ini kan kadang memeriksa keuangan gubernur, bupati, wali kota, lah sejajar aja enggak posisinya. Tapi bicaranya saya undang-undang. Saya ragu hal ini dapat dijalankan. Tolong penjelasan kepada. Nah, selanjutnya Bung Apesi, saya mohon maaf waktunya. Hanya pertanyaan publik, KI, Ombudsman, YLKI, dan OJK lembaga negara itu, ya tentu memberikan hanya rapor merah, rapor hijau, rapor kuning. Tidak ada regulasi yang memberikan punishment, sehingga nggak gigit gitu, efek jeraknya. Ya orang dikasih rapor, ya sudah jalan aja, udah kita bubar. Nah, berkaitan dengan WTP, keikutsertaan partisipasi publik masyarakat itu tidak ada. Ini yang perlu digandeng. Pelayanan juga partisipasi publik diikutsertakan. Sementara WTP publik masih menganggap jeruk makan jeruk. Terus terang saja katakan, walaupun di lembaga negara, ini kenyataan di lapangan. Tidak terbuka sekali untuk publik. Tiba-tiba sudah betul-betul mendapatkan WTP seperti kemarin Mauro Jambi. Ini baru kemarin gubernur, kantor gubernur kan provinsi. Baik Pak Yudi. Tolong ini dibedah. Apa sih menjadi pertanyaan berturut-turut itu? Sementara persoalan ini banyak sekali. Baik.
Jadi publik tidak akan percaya kalau ini tidak transparansi BPKRI ini. Tolong TVRI terus mengadakan ini. Baik Pak Yudi. Saya demikian yang perlu dapat saya sampaikan mewakili publik. Jangan kita hanya ngomong-ngomong, tapi tolong ini merupakan database yang benar untuk publik. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Pak Yudi, semoga selalu sehat. Menarik pertanyaan dari Pak Yudi, ada 3 semuanya ditujukan ini. Yang pertama saya ingin dapat jawaban dari Pak Toha terlebih dahulu. Beliau menyampaikan bahwa tadi tupoksi sudah disampaikan, sudah dijalankan, tapi termasuk salah satunya adalah tupoksi tentang apa tadi Pak, mengeluarkan WTP ya, pemeriksaan ya. Yeah. Dinilai belum transparan, belum independen, dan ya memang faktanya ada beberapa kasus memang yang pernah terjadi, ada oknum gitu Pak ya, yang kemudian itu apa namanya, ada kong kali kong lah kira-kira begitu, yang bisa disuap dan sebagainya. Bagaimana Pak Toha menjawab tentang WTP ini Pak? Apakah ada memang keterbukaan, dan kalau ada keterbukaan, transparansi, bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat di dalamnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi atas dari Telanai ya, atas pertanyaan yang disampaikan. Menarik. Sebagai masyarakat, anggota masyarakat, Pak Yudi juga mencermati perkembangan opini di wilayah Jambi. Jadi dalam melaksanakan pemeriksaan, ada kriteria yang dipakai atau yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan itu, yaitu ada minimal 4 kriteria, yaitu pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern, kemudian kecukupan pengungkapan, dan satu lagi Oke, dilanjut aja Pak, tidak apa-apa. Ya. Ya, jadi dari ya apa? Baik Pak, tidak apa-apa, dilanjut aja. 3. Nanti Jadi dari keempat aspek tadi, kita menentukan penilaian atau opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, dari keempat aspek itu juga dilihat hal-hal lain yang terkait dengan hal tersebut yang mungkin saja akan bisa kita dalami. Artinya begini Pak, boleh jadi dia WTP, tapi untuk hal-hal tertentu itu akan kita dalami, seperti itu. Dan kita akan lakukan, nah ini saya ini termasuk yang dikecualikan. Iya, yang dikecualikan. Karena langkah berikutnya ke investigasi kalau Pak. Ya. Jadi seperti itu Pak, kira-kira langkah yang kami ambil atau yang kami lakukan, penilaian yang kami lakukan terhadap opini. Oke, wajar Pak Toha, berarti memang kewajiban dari BPKRI setiap tahun untuk mengaudit gitu Pak ya, kira-kira ya, laporan keuangan dari pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Dan kemudian luarannya adalah berarti ada apa saja Pak? Ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat. Tidak memberikan pendapat. Apa bedanya itu Pak? Oh iya. Iya. Jadi kalau wajar tanpa pengecualian itu yang paling bagus Pak ya? Ya, yang paling bagus itu. Intinya laporannya oke ya, kira-kira begitu. Oke, kalau wajar dengan pengecualian? Kalau dengan pengecualian itu ada beberapa hal yang pengaruhnya signifikan terhadap penyajian laporan keuangan yang maksudnya ada pelanggaran di situ? Ya, ada beberapa hal. Kemudian ada sanksinya Pak? Ya? Ada sanksinya atau hanya opini saja seperti tadi? Kalau ini sampai batas opini saja Pak, opini saja. Tapi di dalamnya kita memberikan rekomendasi dan ditindaklanjuti, harus ditindaklanjuti rekomendasi. Yang ketiga? Nah, yang ketiga buruk, adverse, itu yang tidak wajar. Oh, tidak wajar. Nah, yang keempat tidak memberikan pendapat. Nah, kenapa itu Pak?
Tidak memberi pendapat itu artinya si auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya akan kewajaran laporan keuangan itu. Ragu-ragu maksudnya? Apa gimana? Iya, jadi keraguan itu timbul, Pak. Misalnya karena keterbatasan informasi. Makanya seperti saya katakan berarti itu tadi, jelek juga ya? Ya. Nilainya jelek artinya ya? Opininya jelek? Iya. Oh, oke. Oke, baik. Bu Eti juga pertanyaannya sama tadi. Apa tadi saya bilang? Ada jeruk, makan jeruk atau apa tadi? Istilahnya. Saya kurang paham juga, mungkin Bu Eti paham. Gimana maksudnya, Bu? Iya, bedanya BPK dan BPKP, kalau BPK kan melakukan audit atas laporan keuangan Pemda ya. Ya. Nah, kalau BPKP melakukan audit atas program-program kegiatan. Oh. Jadi kita bukan melakukan audit atas laporan keuangan, tapi kita program kegiatan apa yang ada di daerah, di kabupaten atau di provinsi atau dana desa gitu. Kita juga melakukan sampel atas laporan pertanggungjawaban dana desa. Nah, di situ kita bukan melakukan audit atas laporan keuangan, tapi program apa. Jadi kita tujuannya nanti adalah memberikan rekomendasi perbaikan ke depannya supaya tidak terulang lagi. Itu tujuannya. Nah, dalam proses audit itu bisa jadi kan ditemukan adanya, umpamanya ya, dari hasil audit ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan gitu kan. Nah, kita dari hasil audit itu apabila ditemukan memang ada penyimpangan dan ada kerugian keuangan negara, maka akan kita tingkatkan ke audit investigatif. Biasanya seperti itu. Oke. Baik. Nanti saya perdalam lagi dan juga ada pertanyaan tadi istilahnya, wah ini macan ompong aja nih. Hanya menyampaikan raport merah, kuning, hijau tapi tidak ada sanksinya. Nanti ditanggapi, tapi kita sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Kita membahas mengenai keterbukaan informasi publik khususnya di pemeriksaan keuangan. Tadi ada penelpon masuk Pak Yudi dan beliau menanyakan beberapa hal dan sudah dijawab oleh BPK dan BPKP. Pertanyaan untuk Komisi Informasi juga sama. Ada yang belum dijawab tentang tidak adanya sanksi dalam undang-undang tersebut. Padahal harusnya ada sanksinya, karena memang sanksi itu letaknya di undang-undang kan gitu. Nah jadi kenapa disayangkan tidak ada sanksi di undang-undang keterbukaan informasi publik? Jadi kurang gigit nih. Gimana Mas Taufik? Baik, makasih Bang Yudi. Senior saya juga ini. Memang kalau di TPRI ini Pak, kalau nggak ada Pak Yudi nggak ada. Kalau dialog biasanya Pak Yudi ini. No Yudi, no party. Iya. Memang apa namanya, kita ini kan dilahirkan sama seperti BPK, dilahirkan oleh undang-undang. Itu yang saya selalu sampaikan ke sama KPU, Bawaslu, KPK, Ombudsman. Di setiap lembaga-lembaga ini kan masing-masing punya kewenangan. Nah, kami memang ranahnya tidak sampai ke eksekusi. Jadi ketika putusan KI hanya berkekuatan hukum tetap ketika para pihak tidak memohon banding. Tapi kalau masih ada upaya hukum selanjutnya ke PT UN. Kemudian nggak puas juga hasil putusan PT UN, bisa ke MA. Itu memang, jadi memang bukan kewenangan kita sampai ke eksekusi. Nah, perlu saya sampaikan, di Republik ini kalau kita sudah terbuka, hulunya sebenarnya di Komisi Informasi ini. Kalau kita sudah terbuka semuanya, ya otomatis, ya mohon maaf, berkurang kerjanya teman-teman BPK, Kejaksaan, Kepolisian. Gitu. Artinya yang disampaikan tadi kan Komisi Informasi menyampaikan raport, oh ini sudah informatif, ini belum informatif, tapi tidak ada sanksi, hanya menyampaikan ke kepala daerah ya kalau tidak salah ya. Dan apakah ditindaklanjuti atau tidak? Sejauh ini alhamdulillah pemerintah Provinsi Jambi dan satu-satunya Pak di Indonesia saya usulkan masuk ke RPJMD. Dan sudah masuk ke RPJMD-nya Pak Gubernur, Sakip, KIP, dan ini bukti komitmen pemerintah daerah hasil daripada monitoring yang kami lakukan ini. Bahwa kalau tidak ada komitmen kepala daerah, maka di bawah ini tentu tidak akan. Alhamdulillah itu di provinsi, bagaimana di 11 kabupaten kota? Kami melakukan itu yang sama. Setiap tahun kami mengeluarkan rekomendasinya. Ini terkait dengan standar layanan informasi, karena hanya sebagian ini.
kami sampaikan semua ke bupati. Nah, ini loh rekomendasi yang disampaikan. Nah, sampai hari ini memang baru provinsi yang telah memasukkan ke RPJMD. RPJMD ini apa? Untuk payung hukum untuk penganggarannya nanti. Kan persoalannya ini bukan prioritas, nggak punya anggaran. Maka ini untuk menjawabnya. Dan semua akan menjadi IQ-nya kepala dinas. Indikator kinerja kepala dinas. Nanti ketua. Jadi di akhir periode Pak Gubernur, periode sekarang Jamil Mantap ini harus semuanya sudah informatif. Tapi kalau lembaga vertikal, ya mohon maaf, kalau kami bandingkan ini sudah sangat bagus gitu. Jadi kawan-kawan OPD ini perlu belajarnya cuman ke vertikal. Seperti BPK, BPKP, kemudian Kejati, termasuk Kejati ya. Kalau kita berurusan Kejati, hanya cukup di PTSP loh. Kalau kita ketemu sama siapa, mereka yang keluar di PTSP. Begitu juga lain. Nah ini yang harapan kita, dan ini telah kita dorong ke pemerintah daerah itu. Oke, baik. Tapi kalau putusan yang terkait dengan adjudikasi, putusan kami berkekuatan hukum tetap. Beda loh sama Ombudsman ya. Ombudsman hanya merekomendasikan, tapi kami putusannya kalau tidak ada upaya hukum selanjutnya final dan mengikat. Dan sama dengan putusan pengadilan. Mas Taufik, terkait dengan tadi proses persidangan, apakah ada pernah sengketa terkait dengan permohonan laporan keuangan? Memang ini yang kami harap juga Pak Kepala bisa menjelaskan. Memang persoalannya yang sering diminta itu terkait dengan laporan keuangan. Ya kalau di Jambi. Nah, apakah contohnya seperti LHP tadi setelah di DPR Pak ya, setelah diparipurnakan, contohnya Jumat kemarin paripurnakan terkait dengan LHP. Itu sudah itu pasti terbuka Pak ya. Kalau sudah di DPR diparipurnakan terbuka. Nah sekarang hasil temuan BPK ini kan harus ditindak TL namanya, tindak lanjuti Pak ya. Tindak lanjuti dalam 60 hari. Nah, apakah ini juga termasuk informasi yang terbuka? Katakanlah nanti dalam 60 hari ada rekanan atau ada badan publik yang tidak mengembalikan yang seharusnya dikembalikan. Apakah ini termasuk informasi dikecualikan? Apa tidak? Kalau bagi kami ketika ini sudah disampaikan ke publik itu termasuk dengan informasi yang terbuka. Tapi tidak mungkin Pak. Mungkin langsung dijawab. Oke, Pak Toha, apakah bisa langsung dijawab? Ya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi. Kalau sudah diparipurnakan harusnya terbuka, tapi ada yang TL tadi Mas ya, ditindak dalam waktu 60 hari. Nah, hal-hal seperti itu termasuk yang terbuka atau yang tertutup kalau menurut BPK Pak? Ya. Jadi tindak lanjut tidak masuk di dalam laporan yang ini Pak. Oh tidak masuk ya. Karena laporan yang ini kan adalah laporan hasil pemeriksaan LHP. Ya. Oke, baik. Kalau di BPKP sendiri Ibu, apakah ada beberapa hal ya yang terkait dengan laporan-laporan itu yang kemudian bisa apa ya istilahnya mungkin menjadi tantangan sendiri gitu dari BPKP terkait dengan laporan? Apakah misalnya nanti ada diminta informasi seperti itu, apakah siap atau seperti proses yang disampaikan oleh Pak Toha tadi, harus dilihat dulu ini termasuk yang boleh dikecualikan atau yang bagaimana? Jadi di BPKP itu kan ada laporan yang terbuka dan laporan yang dikecualikan gitu kan. Laporan yang dikecualikan itu antara lain laporan hasil pemeriksaan, kertas kerja, informasi-informasi pribadi dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau LHP ini apabila diminta publik itu kan dikecualikan, nggak boleh gitu kan. Kecuali publik itu akan kita gini, kalau mereka minta laporan ke BPKP dan itu salah satu bentuk laporan yang dikecualikan, maka kita akan sampaikan bahwa itu bukan ranahnya BPKP untuk menyampaikan laporan tersebut. Para pihak yang meminta laporan bisa berkoordinasi kepada pihak mana nih yang misalnya dia menginginkan laporan BMG makan bergizi gratis di Kabupaten Merangin, maka kita akan sampaikan pemangku di Kabupaten Merangin tuh tolong berkoordinasi ke pemangkunya di Kabupaten Merangin seperti itu. Oke, Bu, selama ini ada Bu yang memang meminta informasi seperti itu? Kalau pernah terjadi kita banyak atau jarang-jarang? Atau banyak orang nggak tahu? Ya biasanya gitu. Biasanya sih tidak tahu ya karena ketidaktahuan. Tapi pernah juga terjadi bahwa justru malah minta laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Ada salah satu sebenarnya satu instansi sih mereka, bukan APH, satu
APH 1 dengan APH B gitu kan. Yang melakukan yang minta audit ke BPKP APH A gitu kan. Nah, APH B mau minta nih laporan ke BPKP yang kita sampaikan agar berkoordinasi nih dengan A gitu. Karena kan bukan kewenangan kita untuk memberikan, seperti Bapak Kalan tadi sampaikan bahwa ini termasuk laporan yang dikecualikan dan kita hanya memberikan kepada pihak-pihak yang meminta kita untuk melakukan auditnya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Toha lagi. Pak Toha, apa tantangan Pak terkait dengan kinerja BPK sendiri terkait dengan laporan keuangan ini? Ada Pak? Jadi tantangan kita di dalam keterbatasan keterbukaan informasi ini adalah adanya risiko salah tafsir dan juga risiko penyalahgunaan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya salah tafsir itu adalah menafsirkan hasil pemeriksaan tapi keliru. Bukan itu maksudnya. Bukan seperti itu. Mispersepsi lah. Itu tantangan yang kita hadapi. Terus ada juga resiko hasil penyalahgunaan hasil pemeriksaan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita telah melakukan beberapa upaya dengan cara memberikan disclaimer dan juga batasan penggunaan pemohon informasi sesuai dengan tujuan permintaan informasi. Jadi kami itu Pak, kalau pemohon informasi itu harus melengkapi syarat-syarat antara lain warga negara Indonesia, melampirkan KTP, kemudian kalau dia dari LSM dibuktikan dengan surat dari organisasi dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan Pak ya pokoknya. Iya, dan juga kami minta tujuannya untuk apa. Kalau misalnya mahasiswa untuk penelitian. Dan kami minta nanti akhirnya feedback dari penggunaan itu Pak. Nah itulah. Oke, baik. Artinya BPK siap apabila ada permintaan dan akan ditelaah dulu apakah ini terbuka atau yang dikecualikan. Kita harus jeda dulu pemirsa, masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung Jambi Bicara pada siang hari ini. Sudah banyak yang kita bicarakan tadi terkait dengan laporan hasil keterbukaan informasi dan laporan hasil keuangan. Saya ingin mendapatkan kesimpulan dan mungkin ada pesan-pesan yang Ibu Eti ingin sampaikan ke masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik. Silakan. Siap. BPKP punya tagline BPKP hadir dan bermanfaat. Nah, BPKP akan memberikan informasi yang akurat, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk pengambilan keputusan. Masyarakat bisa meminta informasi ke BPKP. Kita punya dua sarana di aplikasi, yaitu ada teman kita dan teman ngopi. Di teman kita itu sistem layanan komunikasi dan koordinasi tatap muka. Jadi siapa yang akan berkonsultasi atau mendapatkan informasi bisa melalui teman kita mendaftar dulu kapan mau ke BPKP, kita jadwalkan apabila harinya sudah sesuai kita akan sampaikan monggo gitu. Tapi kalau tim yang menangani permasalahan yang dikonsultasikan tersebut masih ada halangan, kita reschedule. Kemudian satu lagi ada teman ngopi. Nah, di teman kopi ini Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi, di situ disampaikan apa yang menjadi permasalahan, nanti akan dijawab oleh tim yang membidangi apa yang jadi masalah tersebut. Selain itu ada satu lagi nih, namanya Larissa. Jadi layanan informasi khusus difabel. Jadi di situ para penyandang difabel yaitu untuk tunarungu dan tunanetra. Kita memberikan fasilitas untuk mereka memperoleh informasi melalui layanan informasi difabel namanya Larissa. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Eti dan Pak Toha. Apa yang ingin Bapak sampaikan, kesimpulan dan mungkin ada himbauan atau saran kepada masyarakat, silakan. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, artinya mari kita turut mengawasi, artinya turut proaktif
mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah ini. Jadi monggo silahkan kalau memang perlu informasi yang terkait hasil pemeriksaan kami, silahkan dimintakan dan kami akan melayani. Baik. Sesuai dengan ketentuan. Terima kasih Pak Toha. Terakhir Mas Taufik, singkat saja. Keterbukaan informasi adalah hulunya dari pemberantasan korupsi. Okay. Jangan ada dusta di antara kita sesama lembaga. Semuanya kita untuk membangun negara. Ketika kita sudah terbuka mulai dari anggaran, perencanaan, pengawasan itu, maka negara ini akan bebas dari korupsi. Itu rumusnya. Mulai dari penganggarannya, kemudian pelaksanaannya, pengawasannya, semuanya harus terbuka. Itu yang mesti kita lakukan bersama. Dan tidak ada perbedaan antar lembaga, sama-sama untuk membangun negara. Gitu. BPK, BPKP, Kejati, kepolisian, semuanya niat kita lah untuk membangun negara. Okay. Sekali lagi, ketika kita dengan keterbukaan informasi, insya Allah akan hulunya dari pemberantasan korupsi. Itu betulnya saya gitu. Okay. Pekerjaan-pekerjaan yang mohon maaf tadi itu akan berkurang. Kerjanya yang kalau memang ini benar, termasuk yang tadi harus disampaikan. Kalau menurut kami nih Pak, ketika ada temuan dari BPK, kemudian ada 60 hari belum juga mengembalikan, diumumkan kapan perlu diumumkan ke publik. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kerjanya harus di tempat terang, yeah, bukan di tempat yang gelap-gelap. Karena banyak hantu kalau gelap. Baik, terima kasih sudah hadir di studio TVRI, Bu Eti, Pak Toha, dan Mas Taufik. Semoga selalu sehat dan lancar dalam pekerjaan. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, sampai jumpa.